Ada juga kalangan habaib yang menentang ucapan itu. Mari kita sadar sama-sama dan jangan sampai mau kita diklaim-klaim oleh orang yang mengatasnamakan Islam. Padahal kita bagian daripada Islam. Padahal kita bagian daripada umat Islam yang tidak sepakat kepada perjuangan mereka. Kita hanya dijadikan alat saja. Kita hanya diklaim saja. Dan itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Tunjukkan bahwa kita masyarakat yang cerdas, yang tidak bisa seenaknya diklaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Habib Bahar masih menjadi perbincangan yang cukup serius. Ya, setelah beliau keluar di penjara dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang sangat bagi saya tidak pantas diucapkan oleh seorang Habib. Dan ternyata bukan hanya menurut saya, banyak juga kemudian dari masyarakat yang saya kira sangat menolak ucapan itu, apalagi keluar daripada Habib. Dan bukan hanya masyarakat biasa, ada juga kalangan habaib yang menentang ucapan itu, menganggap bahwa ucapan itu memang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang katakan Habib, yang mengalir di tubuhnya darah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Husin Shihab. Beliau mengkritik ucapan Habib Bahar yang mengancam-ancam itu tuh ya. Mari kita lihat apa kritikan Husin Shihab kepada teriakan amukan Habib Bahar. Dari era.id ini kita baca ya. Habib ini semprot Bahar Smith yang berkoar akan habisi ulama pengkhianat Rizik Syihab. Titik 2, mulai lagi teriak provokasi. Dari judulnya sudah lumayan menarik, kita baca ya. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Shihab merespon ceramah Bahar bin Smith usai bebas dari penjara lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Minggu 21 November 2021. Husin menyayangkan ceramah Bahar bin Smith yang menyebut akan menghabisi para ulama termasuk Habib dan Kiai yang mengkhianati ex pentolan FPI Rizik Syihab. Mulai lagi teriak-teriak provokasi orang awam bawa-bawa umat Islam. Mau sampai kapan kita akan terus disuguhi dengan dakwah-dakwah model kayak gini? Tweet Husin Alwi di akun Twitternya. Selain itu, Husin Alwi juga memprotes timbulnya kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan prokes COVID-19 di acara pengajian tersebut. Sebelumnya, lewat tayangan di kanal YouTube Repost Dakwah Official, Bahar bin Smith menyebut akan menghabisi para ulama yang mengkhianati Rizik Syihab. Ia lantas menyebut bahwa kedatangan kembali Rizik Syihab ke Indonesia setelah beberapa tahun tinggal di Arab Saudi karena desakan para ulama termasuk Habib dan Kiai. Namun setelah Rizik Syihab tersandung kasus hingga di penjara, tak ada yang menjenguk bahkan mendukung dakwahnya. Kemana ente orang? Ente yang undang Habib Rizik. Beliau di Makkah lagi enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air ketika Habib Rizik di penjara, kemana kalian? Kata Habib Bahar. Kemana kalian wahai para Habib? Ketika Habib Rizik di penjara kalian jadi melempem, kalian jadi lembut kepada orang yang zalim.
Kalian akan saya habisi satu persatu. Akan saya musnahkan. Lanjut Habib Bahar. Jadi ceramah itu yang kemudian juga ramai diperbincangkan ya. Ceramah Habib Bahar ketika keluar, mencak-mencak dia. Beliau mencak-mencak. Inilah contoh, saya kira Habib juga kemudian berbeda pendapat, berbeda pandangan ya. Ini yang kemarin saya katakan, tidak usah fanatik buta berlebihan seolah menganggap Habib Rizik itu adalah maha suci dan tidak ada Habib di dunia ini selain daripada Habib Rizik. Ini Husin Shihab itu bagian daripada Habib juga. Di tubuhnya mengalir darah Nabi. Apakah enggak dianggap sebagai Habib? Habib Lutfi juga sama. Beliau Habib, di tubuhnya ngalir darah Nabi. Jadi jangan kemudian menghilangkan peran Habib yang lain. Itu sepakat saya ucapan Husin Shihab. Dia kemudian menyasarnya kepada orang-orang awam, orang-orang yang kemudian akan bisa mudah mungkin dikendalikan. Maka di sini juga penting kita sebagai umat Islam, kita harus terbuka pikiran tuh, ya. Jangan sampai tertutup. Jangan sampai juga kemudian kita mudah dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sebetulnya hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Banyak sekali orang di Indonesia lah, jangan jauh-jauh, yang selalu mengklaim atas nama ulama, yang selalu mengklaim atas nama umat Islam, yang selalu mengklaim atas nama agama, padahal atas kepentingan kelompoknya sendiri. Ya, banyak sekali, dan itu saya kira nggak boleh dibiarkan. Kita sebagai umat Islamnya yang kemudian ikut diklaim oleh mereka juga saya kira harus tidak rela. Apalagi dengan tampilan wajah Islam yang menyeramkan yang kemudian mereka tampilkan. Ya, kita sebagai umat Islam seharusnya menjadi luka saya kira. Kok ada orang yang mengklaim atas nama umat Islam, atas nama perjuangan agama, tetapi kemudian dengan tingkah-tingkah laku yang sebetulnya itu mengkerdilkan, mengecilkan, membuat rusak citra baik umat Islam. Saya kira sebagai umat Islam itu harusnya marah, karena Anda juga ikut diklaim, saya juga ikut diklaim, banyak juga kemudian masyarakat yang ikut diklaim. Ada banyak orang yang seperti itu kok. Misal si Haikal Hasan tuh, dia menyebutkan, oh rezim ini sedang mengutuk seolah-olah umat Islam. Apa. Sementara di Islam, di pemerintahan hari ini kan juga ada orang Islam, ada Habib juga. Dia kan dia ngaku, ya ngaku-ngaku, mengklaim itu namanya. Dan itu saya kira harus dihentikan. Harus dihentikan. Dan kitanya sebagai umat Islamnya jangan mau diklaim-klaim tuh. Jangan mau diklaim-klaim tuh. Perjuangan Islam dikerdilkan. Mana perjuangan Islam yang dikerdilkan? Enggak ada. Biasa aja kita sholat, tidak ada yang mengganggu di masjid kan? Apakah ada kalian yang ketika sholat ada yang mengganggu, apalagi yang mengganggunya pemerintah, ada enggak? Enggak ada, biasa-biasa aja, tenang-tenang saja kita hidup di Indonesia, tentram-tentram saja. Janganlah dibuat narasi seolah kemudian umat Islam itu dikucilkan, umat Islam itu kemudian diapakan, padahal kita biasa-biasa saja menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan biasa, ibadah juga enggak ada yang mengganggu kita. Oke, terakhir mari kita sadar sama-sama dan jangan sampai mau kita diklaim-klaim oleh orang yang mengatasnamakan Islam. Padahal kita bagian daripada Islam. Padahal kita bagian daripada umat Islam yang tidak sepakat kepada perjuangan mereka. Kita hanya dijadikan alat saja. Kita hanya diklaim saja. Dan itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Tunjukkan bahwa kita masyarakat yang cerdas, yang tidak bisa seenaknya diklaim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.